Saudara-saudari, kita baca dulu lagi judulnya bersama-sama ya, saudari. Apakah suara saya juga terdengar? Sambil coba dilihat. Judulnya sama-sama kita baca bersama-sama. Pemulihan Imamat Injil Perjanjian Baru. Sekali lagi ya, saudari. Pemulihan Imamat Injil Perjanjian Baru. Amin. Saudara-saudari, saudara kita yang pertama, saudara Hendri, sudah bersekutu perihal tentang imamat yang universal, di mana Allah kita damba untuk adanya satu pemulihan dari imamat yang universal ini. Hari ini, saudara-saudari, kita semua seharusnya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, adalah imam-imam Allah. Amin, saudari. Jadi semua orang yang telah diselamatkan seharusnya adalah imam-imam Allah. Namun saudara-saudari, kita seringkali mengalami di dalam pengalaman kita, di dalam pemulihan Tuhan, meskipun kita adalah orang yang sudah diselamatkan, di dalam kita masih sering ada sebuah perasaan kalau kita bukanlah sebagai imam atau orang yang melayani. Di pemulihan Tuhan memang tidak ada yang namanya pendeta atau pastor, tetapi sering-sering kita merasa bahwa kalau bicara melayani, oh itu full timer, ya. Amin ya saudari ya. Nah, perkara demikian saudari, boleh jadi masih ada di dalam diri kita perasaan atau pemikiran yang sedemikian. Memang saudari, kita harus sama-sama menyadari bahwa di dalam pemulihan Tuhan, satu butir yang sangat besar yang sudah dipulihkan, kebenaran tentang imamat yang universal, di mana antara orang yang percaya dan imam yang melayani bukan lagi dua golongan, tetapi satu golongan. Kalau kita melihat sejarah dari Perjanjian Lama, juga sejarah gereja di antara orang-orang Kristen, kita masih menemukan sampai hari ini bahwa ada pemisahan antara orang yang percaya dengan orang yang melayani. Seolah-olah yang percaya satu golongan, yang melayani golongan yang berbeda. Tetapi di dalam Alkitab, seperti dikatakan oleh saudara kita tadi juga, hasrat hati Allah dari semula, sewaktu menciptakan manusia, Allah ingin mendapatkan satu kumpulan, satu kerajaan para imam. Saya mengajak kita membuka di PPT yang kedua ya, Keluaran 10 ayat 9. Coba ditampilkan PPT yang kedua setelah judul. Kita membaca bersama-sama di PowerPoint ini, saudari. Yang di rumah, mari saya undang kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang muda dan yang tua, dengan anak-anak laki-laki dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Saudara-saudari, di dalam kitab Keluaran, sewaktu umat Israel berada di Mesir, Allah kembali mengingatkan kepada umatnya bahwa Allah kita adalah Allah yang ingin mendapatkan sekumpulan para imam. Di sini dikatakan oleh Musa bahwa yang pergi bukan hanya laki-laki, bukan hanya yang perempuan, bukan hanya yang tua, bukan hanya yang muda, bahkan kambing, domba, lembu, sapi pun harus ikut pergi bersama-sama untuk mengadakan perayaan kepada Tuhan. Jadi kita melihat kedamban Allah adalah mendapatkan seluruh umat, dari tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan segala harta benda, ternak, semuanya bagi pelayanan terhadap Allah. Berikutnya saudara-saudari, kita juga melihat di slide berikutnya. Dunia melalui Firaun di sini dikatakan berlawanan dengan kedamban Allah.
Firaun menjawab kepada Musa. Dia berkata, "Ya, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki saja yang beribadah kepada Tuhan. Yang perempuan, yang anak-anak, harta benda, ternak tidak usah dibawa." Saudara-saudari, inilah konsep yang bertentangan dengan ekonomi Allah. Allah menghendaki satu imamat yang universal, di mana seluruh umatnya, orang yang percaya adalah imam-imam Allah. Tetapi dunia, di sini melalui Firaun berkata, yang laki-laki saja yang pergi beribadah atau melayani Tuhan. Yang lainnya tidak usah. Nah, saudari, ini sungguh satu konsep yang berketentangan. Kita lihat slide berikutnya, saudari. Di dalam sejarah keimaman, tadi saudara kita juga sudah berkata, saya mengambil di dalam perjanjian lama kitab Keluaran, ketika zaman Musa memimpin orang Israel menuju ke tanah permai, di sana ada sebuah pewahyuan Allah di Gunung Sinai. Ya, kita lihat slide berikutnya. Di sana dikatakan apa, saudari? Allah berfirman bahwa umatnya akan menjadi bagi Allah satu kerajaan imam dan bangsa kudus. Itulah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Keluaran pasal 19 ayat ke-6 ini memberitahu, hasrat hati Allah tidak berubah. Allah mau seluruh umatnya menjadi satu kerajaan imam, menjadi bangsa yang kudus. Dan Musa diperintahkan memberitahukan kepada umat Israel. Tetapi di slide berikutnya kita melihat di perjalanan, di Keluaran pasal 32 terjadi peristiwa, yaitu mereka umat Israel menyembah patung anak lembu emas. Peristiwa ini sebuah tragedi yang tadinya seluruh umat Allah harusnya adalah orang yang beribadah dan melayani Allah. Tetapi sejak peristiwa ini, saudara-saudari, di slide berikutnya kita lihat, next, hanya satu keluarga, Harun, yang punya satu hak untuk melayani. Next slide. Dan Harun dan suku Lewi lah yang tersisa untuk menjadi para imam Allah. 11 suku yang lainnya, saudara-saudari, tidak punya kesempatan itu. Kalau mereka mau melayani Allah, mereka akan binasa. Saudara-saudari, ini terjadi di antara umat Israel di dalam perjanjian lama. Sehingga terjadi pemisahan kembali. Ada sekelompok orang yang disebut imam, ada banyak orang yang disebut hanya umat Allah. Ada sekelompok orang dari suku Lewi dan keluarga Harun menjadi imam, maka 11 suku yang lainnya hanyalah jemaahnya Allah. Nah, situasi demikian, saudari, berlangsung bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, tetapi bahkan di slide berikutnya dikatakan 1500 tahun lamanya. Perkara ini sangat menyusahkan dan menyedihkan Allah. Selama 1500 tahun, Allah tidak bisa mendapatkan kedambaan hatinya. Allah terhambat karena keimamannya berhenti di suku Lewi dan keluarga Harun. Tetapi puji syukur pada Tuhan, ketika Kristus datang setelah 1500 tahun kemudian, di slide berikutnya, tiba-tiba saja ada satu pemulihan terjadi. Next slide. Apakah pemulihan itu, saudara-saudari? Pemulihan itu adalah pemulihan imamat yang universal. Di mana bukan hanya orang Israel dari suku Lewi dan Bani Harun, tetapi juga dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, di situ dikatakan bahwa di sini kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji syukur pada Tuhan. Saudara-saudari, 1500 tahun waktu yang panjang. Sepertinya Allah tidak menemukan jalannya. Tetapi syukur pada Tuhan. Ketika Kristus datang, keimaman ini dipulihkan.
Maka ada sekelompok umat yang tidak lagi terpisah dengan para pelayan. Setiap umat yang percaya, orang yang ditebus adalah imam-imam Allah. Nah, ini adalah imamat universal perjanjian baru. Saudara, kita tadi sebelumnya berbicara tentang imamat Injil perjanjian baru. Nah, saya menekankan perkataan pemulihan. Saudara-saudari, harus kita akui secara jujur, sampai dengan saat ini, iblis terus bekerja di atas hasrat hati Allah ini. Allah damba memulihkan keimaman yang universal. Tetapi iblis juga senantiasa merusaknya. Allah mau menyatukan setiap umat adalah orang yang melayani. Setiap umat adalah imam-imam Allah. Tetapi iblis selalu berusaha memisahkan keduanya. Iblis senang membuat umat adalah umat, pelayan adalah pelayan, menjadi dua golongan yang berbeda. Karena itu saudara-saudari, pemulihan Tuhan hadir di muka bumi ini. Kita hadir, kita dibangkitkan Tuhan, kita adalah bagi pemulihan keimaman ini. Saudara-saudari, di slide berikutnya kita lihat, di dalam 1 Petrus pasal 29 juga dikatakan lebih lanjut. Kita membacanya bersama-sama, saudara yang di rumah. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya memberi warna merah kepada kata kamulah. Saudara-saudari, kitalah saudari. Oh, kamulah, kitalah. Kita adalah imamat yang memberitakan Dia. Kitalah imamat Injil. Kitalah imamat yang memberitakan kabar sukacita ini. Bukan lagi sekedar sekelompok orang tertentu, tetapi semua orang percaya adalah imamnya Allah. Kemudian slide berikutnya, saudari. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Kita baca juga bersama-sama. 1, 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari di rumah, ini kabar sukacita. Di dalam Wahyu, kitab yang terakhir juga dikatakan kembali bahwa Allah telah membuat kita menjadi suatu kerajaan imam-imam bagi Allah. Saudara-saudari, inilah hasrat hati Allah. Inilah pemulihan Tuhan, adalah mendapatkan semua orang percaya menjadi imam-imam dalam kerajaannya. Karena itu saudara-saudari, melalui pelatihan kita kali ini, pelatihan pelaksanaan jalan yang ditetapkan oleh Allah, kita bukan hanya menangkap satu visi yang dipulihkan, tetapi kita juga perlu ada satu pelaksanaannya. Kita perlu mempraktekannya. Di bagian awal, kita sama-sama diyakinkan. Firman Tuhan memberitahu bahwa kita yang percaya adalah imam. Kita bukan golongan yang berbeda. Tidak ada di dalam gereja golongan para pelayan, golongan jemaat biasa. Semua orang percaya adalah imam-imam Injil perjanjian baru Allah. Saudara-saudari, di slide berikutnya kita lihat sama-sama. Sebagai seorang imamat di dalam satu imamat yang universal, saudara-saudari, maka kita perlu ada satu pelaksanaan. Saudara, kita juga sudah memberitahu, terhadap diri Allah, kita perlu ada sebuah sikap, satu tindakan, di mana kita terus menjadi seorang pribadi yang terus bersatu dengan Allah. Kita harus mengenal kehendak Allah. Kita harus mengenal hasrat hati Allah. Kita juga membaca firman dengan rutin. Kita menangkap apa yang Allah kehendaki melalui pembicaraannya. Seorang imam yang melayani Allah harus mengenal kedambaan Allah. Saudara-saudari, kemudian kita juga melihat, kita juga harus memulihkan fungsi imam kita. Seorang imam, di poin yang Romawi ketiga, poin yang Romawi 3:3 ya.
Saya tidak tahu apa bisa ditampilkan nggak ya slide-nya ya. Nah, kalau tidak bisa ditampilkan, saya bacakan ya saudari. Kita harus menjadi orang yang membawa Allah kepada manusia. Untuk mengimpartasikan Allah kepada manusia dan membawa manusia kembali kepada Allah. Supaya manusia bersatu dengan Allah. Saudara-saudari, inilah pelaksanaan imam kita. Kita perlu menjadi orang yang pertama-tama senantiasa datang pada Allah. Kita datang kepada firman Allah, menjamah Allah, menangkap dan mengerti kehendak Allah. Tetapi kita juga masih perlu pergi kepada manusia untuk membawa manusia kembali bersatu dengan Allah. Saudara-saudari, inilah fungsi imam. Imam secara sederhana senantiasa apa saudari? Datang kepada Allah, berdoa kepada Allah. Melalui firman, doa baca, penyegaran pagi, menjamah hati Allah. Kemudian sebagai imam, kita juga pergi kepada manusia. Membawakan Allah kepada manusia. Inilah yang perlu kita kerjakan. Nah, di poin keempat, di slide sudah tampil, kita baca sama-sama, saudari yang di rumah juga. Kita harus menjadi seorang yang memperhidupkan Kristus dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dan dalam kenaikannya. Seorang imam harus senantiasa bersatu dengan Tuhan. Di sini dikatakan, sebagai seorang imam, maka kita haruslah menjadi seorang yang memperhidupkan hayat Kristus. Kita juga bersatu dalam kematian dan kebangkitannya, bahkan di dalam kenaikannya. Saudara-saudari, ini adalah kuat kuasa, tenaga seorang imam. Seorang imam bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi sumbernya itu adalah dari diri Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus senantiasa mau mendapatkan kita untuk bisa bersatu dengan Dia di dalam kebangkitan dan kenaikannya. Slide berikutnya, saudari ya, kita lihat di PPT kembali sekarang. Nah, di dalam PPT ini, saudari, kita melihat bahwa sebagai imamat yang universal, kita perlu ada sebuah pemulihan di dalam pelaksanaan. Pertama-tama adalah memulihkan pemberitaan Injil. Yang kedua adalah menghadiri sidang-sidang rumahan dan berfungsi di dalam sidang-sidang itu. Yang ketiga adalah di dalam setiap meja Tuhan, hari Tuhan, kita menjadi orang yang berbicara. Saudara-saudari, pelaksanaan ini sangat praktis. Tetapi kita harus jujur berkata bahwa kekristenan hari ini, sejarah umat Allah, masih sangat banyak mempengaruhi kita. Berbicara tentang Injil, berbicara tentang berfungsi dalam sidang. Seringkali saudara-saudari, kita masih sangat terpengaruh dengan satu konsep yang mana sudah 1500 tahun di dalam perjanjian lama dan juga sudah 2000 tahun lagi di dalam perjanjian baru ini. Khususnya di tahun 400-an ya saudari, di mana ada satu sistem yang sangat dijunjung, sistem hierarki. Ada sekelompok orang yang disebut padri, para imam, para rohaniawan. Ada sekelompok orang lagi disebut awam, orang-orang yang hanya jemaat biasa. Nah, 2000 tahun ditambah 1500 tahun ini saudari, 3500 tahun lamanya. Umat percaya Allah dipengaruhi dan ditipu oleh musuh Allah. Sehingga kembali berbicara tentang Injil, berbicara tentang berfungsi dalam sidang-sidang, seringkali kita masih mengaminkan satu hasutan dari musuh Allah. Kita berpikir, jangan saya, biar mereka saja, ya kan? Seringkali saudari, kita di dalam satu sidang ya, di pemulihan Tuhan, roh nabinya itu takluknya kepada siku dari rekan sebelah kiri kanannya, saudari. Ketika waktunya itu terus sabda tiba ya, saudari, apa terjadi apa, saudari? Di dalam ada gerakan, tetapi kita seperti seorang pemadam kebakaran begitu ya, saudari. Kita segera mau memadamkan gerakan roh di dalam kita. Nah, akhirnya apa, saudari? Kalau tidak tatapan mata dari saudara atau saudari lainnya kepada kita, sikut sebelah kita, toel-toel, goyang-goyang, baru kita mau berdiri ya, saudari ya kan?
Nah, ini adalah pengalaman saya juga, saudari. Tetapi syukur pada Tuhan, di dalam pelatihan pelaksanaan jalan yang ditetapkan oleh Allah ini, kita mau kembali sama-sama dipulihkan. Saudara-saudari, kita mau dipulihkan. Kita mau memulihkan fungsi pemberitaan Injil. Kita mau memulihkan dalam sidang-sidang berfungsi, berbicara, menyuplaikan Kristus. Karena itu saudara-saudari, baik perkara Injil di dalam Matius 28, amanat ini bukan hanya diberikan kepada 12 rasul, bukan juga kepada murid-murid yang pertama. Tetapi itu adalah diberikan sampai hari ini. Perintah untuk pergi dan memberitakan Injil adalah kepada setiap orang percaya. Nah, saudara-saudari, nanti ada sesi yang lebih lanjut membantu kita perihal bagaimana kita bertutur sabda dalam sidang pemecah roti. Di slide berikutnya, saudari, karena waktu, sebagai imamat universal, kita juga harus dipulihkan dalam pelaksanaannya. Kita baca sama-sama di sini, saudari. 1. Menyiapkan roti sajian, menyuplaikan hayat. 2. Menyalakan pelita, menyebarkan terang. 3. Membakar ukupan, berdoa untuk orang. Imam di dalam Perjanjian Lama selalu senantiasa tidak pernah jauh dari bait suci Allah. Mereka hidup melayani di bait Allah. Di dalam ruang kudus, saudara-saudari, ada satu pelaksanaan di mana imam biasanya menyiapkan roti sajian, menyalakan kaki pelita emas, dan membakar pendupaan ukupan. Hari ini saudara-saudari, bait Allah ini sudah diperluas. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa roh Allah tinggal dalam kita? Hari ini, Kristus Allah Tritunggal telah tinggal di dalam roh perbauran di dalam kita. Kita para imam, saudara-saudari, senantiasa juga masih bisa mengalami realitas dari pelaksanaan yang praktis. Ketika kita mau menyiapkan roti sajian, itu artinya kita belajar menyuplaikan hayat, berbicara menyuplaikan makanan rohani. Kita juga boleh menyalakan pelita melalui pembicara firman kita, menyingkapkan perkataan Allah menjadi sorotan terang firman Allah. Kita juga masih bisa berdoa untuk saudara-saudari, untuk sasaran Injil, untuk diri kita sendiri. Kita perlu menjadi imam-imam yang terus berbicara menyuplai hayat, menyebarkan terang ilahi, dan berdoa untuk saudara-saudari dan kontakan Injil. Nah, saudari, di poin bawahnya dikatakan hal-hal lainnya. Memberitakan Injil, menghadiri sidang-sidang rumahan, setiap orang berbicara bagi Tuhan. Ini adalah hal-hal yang di atas sudah kita katakan. Sebagai butir yang terakhir, saudara-saudari, kita mau proklamirkan sama-sama. Di slide yang berikutnya ini, yang di rumah, bisa kita lihat sama-sama, mari kita proklamirkan butir yang pertama. Tuhan Yesus, kami mau dipulihkan. Menjadi imam-imam Injil, perjanjian barumu. Yang kedua, saudara-saudari, kamilah imamat universal perjanjian baru yang memberitakan Injil, berfungsi dalam setiap sidang rumahan, dan bertutur sabda di sidang hari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, demikian di berita yang pertama kita sudah melihat visi pemulihan tentang imamat Injil perjanjian baru. Kita juga dibawa melihat bagaimana pengaruh dari kemerosotan, pekerjaan musuh Allah yang dampaknya juga ada di antara kita. Tetapi kita tidak mau tinggal diam, kita mau dipulihkan, kita mau bersama-sama dipulihkan kembali menjadi imam-imam Injil perjanjian baru Allah. Melalui apa, saudari? Melalui kita berfungsi, memulihkan fungsi Injil kita, memulihkan fungsi berbicara, menyuplaikan Kristus di sidang-sidang gereja. Dengan demikian, saudara-saudari, kitalah imamat yang universal hari ini. Puji syukur pada Tuhan. Saya pimpin di dalam doa ya, saudari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah pemulihan-Mu. Kau terus berbicara kepada kami.
bahwa hari ini kami hadir di tengah-tengah pemulihan, kami bersatu dengan ekonomimu. Dari semula Kau Allah yang punya ekonomi, Kau damba mendapatkan sekelompok orang menjadi kerajaan imam, orang-orang yang melayani Allah. Kami juga sudah melihat bagaimana musuhmu terus berusaha menghancurkan dan merusak keimaman ini. Musuhmu senantiasa mau menegakkan satu sistem yang lain. Ada padri, ada awam, sistem hierarki. Tetapi pagi ini kami proklamirkan padamu Tuhan, kami adalah bagi pemulihan Tuhan. Kami setiap orang yang percaya, kami setiap orang yang sudah menerima karunia Injil ini, kami juga mau mengenal bahwa kami menerima karunia imam. Kamilah imam-imam Allah, imamat Injili perjanjian baru Allah. Berkati setiap kami Tuhan dalam training ini Tuhan. Berkati untuk sesi-sesi dan praktek yang berikutnya. Jadikan kami dipulihkan dalam pelaksanaan fungsi imam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga masih mohon darah adimu menutup bungkus setiap sidang penggenapan ini. Berkati setiap peralatan yang kami pakai. Berkati koneksi internetnya. Berkati setiap saudara-saudara yang bertugas yang melayani. Berkati setiap kaum saleh, saudara-saudara yang di rumah. Semuanya boleh satu hati yang sama. Kami bagi pemulihan Tuhan. Terima kasih padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudari. Saya kembalikan kepada host yang bertanggung jawab untuk sidang penggenapan ini. Amin.